Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di Crypto In. Selamat siang teman-teman semuanya. Semoga hari ini luar biasa buat kalian semuanya tanpa terkecuali ya. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, langsung saja. Seakan berbanding terbalik teman-teman ya dengan prediksi di luar, khususnya untuk hari ini teman-teman ya, khususnya untuk hari ini. Sekali lagi, khususnya untuk hari ini ya. Jadi untuk hari ini ya teman-teman ya, kenaikan pasar ya signifikan menurut saya. Secara Bitcoin naik ke 3% teman-teman ya. Kemarin anjlok sampai 19.700-an ya. Bahkan hampir ke 18.000, hampir hampir ke 18.000 sekian, hampir. Karena banyak sekali, analis di luar yang bahkan berita-berita food yang menyerang, sektor cryptocurrency di saat ini. Tapi orang enggak itu ya, orang-orang di luar tuh nggak sadar kalau yang lagi penurunan parah nih sekarang di saham ya teman-teman ya. Bayangin, di kripto aja hanya keluar sekitar 500 miliar dolar ya, keluar dari market kripto, sedangkan di saham itu, sekitar 100 ya, 100 triliun ya, 100 triliun dolar ya, keluar dari market saham, dan lain-lain, kira-kira seperti itu. Kripto ini termasuk sedikit sih penurunannya. Tetapi berita mengejutkan teman-teman, datang dari Rusia ya, mungkin teman-teman sudah pada tahu ya, tapi di sini saya akan bahas di channel Cryptoin. Ini menurut saya ya, akan bisa jadi ya, ini akan menghambat analisa penurunan kripto ya, karena kita lihat hari ini kenaikan kripto kok tiba-tiba ada gitu loh ya, berbeda dengan beberapa hari sebelumnya, prediksi-prediksi luar. Tapi ingat ya, ini masih berjalan. Tetapi ada berita di sini ya, Rusia akan melegalkan Bitcoin dan cryptocurrency lainnya sebagai alat pembayaran ya. Jadi di sini yang dikatakan bukan hanya Bitcoin yang dilegalkan sebagai alat pembayaran, tetapi Bitcoin dan kawan-kawan atau cryptocurrency lainnya ya. Ini kita bisa berpikir luas ya, kalau berbicara cryptocurrency lainnya bisa masuk Bryce ya, bisa masuk Shiba, Baby Dots dan lain-lain bisa masuk. Karena apa? Itu termasuk cryptocurrency teman-teman ya. Dan ini masuk akal. Nah, sebelum kita masuk ke beritanya teman-teman, mungkin kalian tahu ya, waktu kehancuran Bitcoin pertama, bukan kehancuran, crash ya. Waktu crash pertama ya di awal tahun ya, cryptocurrency, Bitcoin ya, itu ketika ada bukan campur tangan ya, ada faktor dari war Rusia dan Ukraina ya. Selain itu, waktu itu Rusia dengan tegasnya melarang cryptocurrency ya. Bahkan Ukraina juga sempat melakukan hal itu ya karena mungkin agak, ciut ya, dan negara di samping-sampingnya Rusia. Karena apa teman-teman ya, Rusia ini termasuk berkuasa dalam arti bukan cuma di, apa namanya, bukan cuma berarti di war-nya teman-teman ya, tetapi kita tahu bersama, negara di sekeliling Rusia ini berharap gandum, berharap gas ya, berharap minyak juga dari Rusia. Rusia pemasok besar loh, jangan salah ya, untuk di item gandum dan lain-lain. Tapi nggak semua lah ya. Tapi untuk negara di sampingnya sangat berharap dengan Rusia. Nah, otomatis itu kejadian kemarin berdampak ke cryptocurrency. Nah, kali ini Rusia melegalkan cryptocurrency, teman-teman ya. Bitcoin dan cryptocurrency lainnya. Ini mungkin akan menjadi penghambat market bearish ya. Karena apa ya? Kita berbicara waktu Rusia melarang, goyang tuh ya, goyang tuh market kripto. Nah, otomatis kalau Rusia kali ini lebih dari tidak melarang ya, lebih dari tidak melarang. Jadi dulu melarang, sekarang tidak melarang, tapi lebih dikit ya, diizinkan sebagai alat pembayaran. Otomatis itu akan ada perubahan harga teman-teman ya, atau bisa jadi sentimen bullish ya akan terbentuk teman-teman ya, otomatis karena ada efeknya pasti teman-teman. Mereka larang aja ada efek, apalagi mereka lebih dari mengizinkan ya, saat ini lebih dari mengizinkan menurut saya ya, karena diizinkan untuk membayar. Oke. Saya angkat dari sini ya, perang antara Rusia dan Ukraina telah berdampak negatif pada pasar kripto ya. Ada banyak sanksi terhadap Rusia oleh Amerika Serikat, Inggris dan Uni Eropa ya.
dan telah mempengaruhi ekonomi Rusia secara negatif. Menteri Perdagangan dan, Industri Rusia telah mengungkapkan bahwa legalisasi legalisasi ya cryptocurrency dan Bitcoin, sebagai alat pembayaran akan segera dilakukan ya tentunya sama Rusia teman-teman ya. Bagaimana, penerimaan cryptocurrency akan berdampak pada ekonomi Rusia. Rusia memasok Uni Eropa dengan 40% dari gasnya, betul kan teman-teman. Jadi ya sudah ini ya, sudah jelas ya, ini bisa jadi faktor penghambat untuk Bitcoin turun ya. Semoga saja ya, semoga saja. Buktinya mulai ada hijau saat ini teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini ya, mulai ada hijau tiba-tiba. Padahal banyak sekali penambang yang dulu-dulu ya, khususnya Bitcoin ataupun investor Bitcoin ya yang hold ya baru saja menjual Bitcoin ya, baru saja menjual. Nah, tapi di sini berbanding terbalik beritanya ya, menurut saya ini akan jadi penghambat dan semoga saja teman-teman ya. Masa depan cryptocurrency dan Bitcoin di Rusia. Rusia telah menjadi kunci dalam penambangan Bitcoin menurut angka Universitas Cambridge ya, yang menunjukkan negara itu adalah pembangkit tenaga listrik di bidang penambangan kripto. Pada Agustus 2021, Rusia menyumbang sekitar 11% dari kekuatan pemrosesan global yang dilakukan untuk mencetak unit Bitcoin baru ya menurut Pusat Keuangan Alternatif Cambridge, menjadikannya pusat penambangan terbesar ketiga setelah Kazakhstan saat itu ya. Tetapi sebuah laporan baru yang dirilis pada bulan Mei ya, pada saat artikel ditulis menunjukkan bahwa Rusia telah turun ya dari 3 pusat pertambangan teratas di dunia. Mungkinkah ini hasil dari invasi Rusia? Iya betul teman-teman ya. Siapa yang mau beraktivitas jika waktu itu mereka sedang panas-panasnya war teman-teman ya. Dan di sini kita bisa lihat bersama teman-teman. Menurut data Cambridge Center of Alternative Finance ya atau CCFEF ya, Amerika Serikat memimpin dengan tingkat khas 37,8% diikuti oleh pusat Bitcoin terbesar kedua yaitu China. Kemudian di sini China 21% ya dan diikuti oleh Kazakhstan ya. Kazakhstan lumayan juga teman-teman 11% dan diikuti oleh Rusia. Rusia masing-masing tingkat 6,5% dan 4,7 teman-teman ya turun karena waktu itu mereka stop sama sekali dan pelarangan. Nah, kali ini sudah tidak ada pelarangan bahkan ya lebih dari tidak dilarang ya. Paham kan? Lebih dari tidak dilarang yaitu diizinkan untuk sebagai eh, pembayaran ya, sebagai, alat pembayaran. Jadi, ini faktor utama ya yang bisa membangkitkan market bullish untuk cryptocurrency di akhir tahun ini. Semoga saja teman-teman ya, semoga saja. Karena saya masih yakin di akhir tahun pasti ada kenaikan harga yang positif ya. Apalagi kalau kita lihat sekarang, efek mulai terjadi ya, terlihat di Bryce teman-teman. Tapi kalau kita ingat ya, ini bukan satu-satunya faktor ya. Ini bukan satu-satunya faktor yang merubah cryptocurrency ya. Menurut saya ini adalah ini ada campur tangannya juga lah ya. Otomatis dari trusting cryptocurrency ya atau kepercayaan cryptocurrency, keyakinan mulai tumbuh lagi teman-teman. Kita lihat di sini Bryce saja 35% untuk saat ini. Wow, ini menarik sekali teman-teman dan overall market teman-teman saya lihat agak hijau ya. Di sini agak hijau ya. Kemarin tuh waduh merahnya parah-parah teman-teman ya. Tapi semoga saja begini terus ya teman-teman. Capek soalnya lihat merah-merah tuh capek banget, nggak tahu kenapa. Di sini Shiba naik hampir 2% ya. Kira-kira seperti itu. Menurut kalian gimana nih teman-teman? Silahkan kita diskusi di kolom komentar. Menurut kalian pengaruh nggak ya? Pengaruh nggak berita Rusia melegalkan Bitcoin dan cryptocurrency lainnya? Kira-kira ini ada pengaruh nggak untuk menyetop sentimen bearish di saat ini ya dan bisakah di tahun depan ini akan membalik market menjadi bullish. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa di-share. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua dan selamat siang.